Drama panas di grup B Piala AFF 2024, nasib timnas Indonesia ditentukan di laga terakhir. Piala AFF 2024 kini mencapai puncak ketegangan. Grup B menyajikan persaingan sengit, di mana 4 tim, Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina, masih memiliki peluang lolos ke semifinal. Timnas Indonesia, meski berada di posisi kedua dengan 4 poin, harus berjuang mati-matian di laga terakhir melawan Filipina untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Namun, kemenangan saja tidak cukup bagi skuad Garuda. Nasib anak asuh Sintayong juga bergantung pada hasil pertandingan Vietnam melawan Myanmar. Jika Vietnam menang atau bermain imbang, peluang Indonesia semakin besar. Sebaliknya, jika Myanmar menang, persaingan akan ditentukan melalui poin, selisih gol, dan produktivitas gol, regulasi yang bisa membawa kejutan besar di akhir grup. Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin, sementara Indonesia dan Myanmar sama-sama mengoleksi 4 poin, diikuti Filipina dengan 3 poin. Dalam skenario yang paling krusial, hasil imbang atau kekalahan tipis Vietnam melawan Myanmar dapat mengguncang posisi Indonesia. Stadion Manahan akan menjadi saksi laga penentuan bagi Indonesia melawan Filipina, sementara Vietnam dan Myanmar saling berhadapan di Stadion Vietri. Dengan dukungan penuh supporter, timnas Indonesia berharap bisa melewati ujian berat ini dan terus melangkah dalam kompetisi. Akankah timnas Garuda terbang tinggi ke semifinal? Semua tergantung kerja keras tim di lapangan dan sedikit keberuntungan di hasil pertandingan lain. Pertandingan terakhir ini menjadi ajang yang tidak boleh dilewatkan. Mimpi besar timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, tantangan dan harapan. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 penuh lika-liku, tetapi harapan tetap menyala. Meski berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin dari 6 laga, selisih 1 poin dari Australia di posisi kedua membuat peluang Indonesia masih terbuka lebar. 4 laga krusial di tahun 2025 akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. 2 pertandingan kandang melawan Bahrain dan China menjadi misi wajib menang. Sementara hasil imbang di laga tandang melawan Australia dan Jepang dapat memperbesar peluang Indonesia finish sebagai runner-up grup. Jika gagal lolos otomatis, Indonesia masih bisa berjuang melalui putaran keempat. Mantan striker Yusuf Eko Dono menekankan pentingnya strategi solid dan konsistensi, menyebut kemenangan tipis sekalipun sudah cukup asalkan timnas memanfaatkan laga kandang dengan maksimal. Ia juga memuji perkembangan timnas Indonesia saat ini, yang dinilai lebih maju dengan dukungan manajerial, pendanaan, dan sistem pelatihan modern. Selain itu, Yusuf percaya pelatih lokal seperti Indra Syafri dan Aji Santoso memiliki potensi besar untuk memajukan sepak bola Indonesia, asalkan diberi dukungan penuh. Dengan disiplin, fokus, dan dukungan masyarakat, timnas Indonesia diyakini mampu melangkah lebih jauh, bahkan menembus mimpi besar bermain di panggung Piala Dunia 2026. Barcelona bidik Kolo Muani, perebutan panas di bursa transfer musim dingin. Barcelona dikabarkan tertarik merekrut penyerang PSG, Randal Kolo Muani, pada bursa transfer musim dingin Januari mendatang. Meski karirnya di PSG dianggap mengecewakan, pemain berusia 26 tahun itu tetap memiliki nilai transfer tinggi, berkat reputasinya sebagai salah satu penyerang terbaik saat bersinar di Eintracht Frankfurt. Namun, Blaugrana harus bersaing ketat dengan klub-klub raksasa seperti Arsenal dan Manchester City, yang juga mengincar pemain berdarah Kongo tersebut. PSG sendiri diperkirakan akan mematok harga selangit untuk transfer Kolo Muani, meski ada kemungkinan ia dipinjamkan pada Januari mendatang. Meski lini depan Barca saat ini sudah tajam dengan kehadiran Robert Lewandowski, Rafinha, dan Ferran Torres, Kolo Muani dianggap bisa menjadi tambahan berharga jika salah satu penyerang utama mengalami cedera. Namun, dengan situasi keuangan yang belum stabil, Barcelona kemungkinan baru bisa merealisasikan transfer ini di musim panas mendatang. Akankah Blaugrana berhasil mengamankan jasa sang finalis Piala Dunia 2022? Bursa transfer Januari akan menjadi ajang perebutan sengit bagi tim-tim besar Eropa. Chelsea didesak perkuat lini belakang demi ambisi juara Premier League. Chelsea tengah menikmati performa impresif di bawah pelatih Enzo Maresca, termasuk menjaga rekor sempurna di UEFA Conference League dan bersaing ketat di Premier League.
The Blues kini hanya tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, meski sudah memainkan 1 laga lebih banyak. Namun, mantan pemain Sean Wright-Phillips menilai Chelsea perlu memperkuat lini belakang dan kiper jika ingin mengamankan gelar Liga pertama sejak 2017. Cedera Reece James dan performa Robert Sanchez yang belum konsisten menjadi perhatian utama, sementara absennya Thiago Silva dirasa meninggalkan celah di lini pertahanan. Menurut Wright-Phillips, fokus Chelsea seharusnya bukan pada penyerang baru seperti Victor Osimhen, melainkan menambah pengalaman di lini belakang. Chelsea tidak kesulitan mencetak gol, tetapi masalah mereka adalah kebobolan. Jika itu bisa dikurangi, Chelsea bisa jadi tim yang berbeda, ujarnya. Dengan pendekatan tenang dan konsisten, Chelsea kini menjadi sorotan dalam perburuan gelar, membuktikan diri sebagai pesaing serius di antara raksasa seperti Liverpool, Manchester City, dan Arsenal. Akankah tambahan pemain bertahan menjadi kunci kesuksesan mereka musim ini? Arsenal persiapkan langkah strategis di bursa transfer Januari. Arsenal terus bersaing ketat dalam perburuan gelar Liga Inggris, meski beberapa pemain menghadapi masa depan yang tidak pasti. Raheem Sterling kesulitan mendapatkan menit bermain, sementara kontrak Kieran Tierney hampir berakhir. Sementara itu, Arsenal juga menantikan bursa transfer Januari untuk memperkuat skuad. Mikel Arteta dianggap perlu mendatangkan pemain depan yang sudah matang, karena tim terkadang kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka. Gabriel Jesus dan Kai Havertz menjadi opsi utama di lini serang. Sterling, yang bergabung dengan status pinjaman, diperkirakan tidak termasuk dalam rencana Arteta meskipun memiliki bakat. Sementara Tierney yang kembali setelah dipinjamkan, kemungkinan besar akan meninggalkan klub. Selain itu, Arsenal juga mempertimbangkan untuk melepas Jakub Kiwior, dengan Napoli menjadi klub yang tertarik. Arsenal siap membuka opsi pinjaman dengan kewajiban membeli untuk bek Polandia tersebut. Dengan sejumlah keputusan penting menjelang transfer Januari, Arsenal berambisi memperkuat tim demi merebut gelar Premier League.